Salam Swastiastu. Salam Swastiastu. Perkenalkan, saya Imade Aryawan, NIM 2186. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi pendapatan laba usaha berorientasi pesanan pelanggan berbasis website pada Worksmart Bali. Nah, di sini di mana latar belakangnya itu yang pertama tujuan, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk merancang bangun sistem informasi pendapatan laba usaha berorientasi pesanan pelanggan berbasis website pada Worksmart Bali. Yang manfaatnya itu meningkatkan ek- aktivitas efektivitas waktu dalam mengelola data-data perusahaan pada Worksmart Bali. Yang kedua, mempermudah dalam hal pencatatan pemesanan dan laporan penjualan pada Worksmart Bali. Ketiga, meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data-data pesanan. Keempat, membantu pemilik dan dalam menyimpan data-data pesanan. Kelima, membantu customer untuk memantau proses pemesanan BK. Ruang lingkupnya itu yang pertama, sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel sebagai kerangka utama program. Habis itu yang penelitiannya itu Worksmart Bali terletak pada Jalan Raya Mawar, Mawang, Lotus, server. Perancangan sistem menggunakan DFD dan ERD. Habis itu yang kelima, sistem informasi berbasis website. Yang keenam, metode pengujian menggunakan black box testing. Yang ketujuh adalah metode penelitian pada sistem ini menggunakan waterfall. Yang kedelapan itu ada dibagi menjadi tiga. Pengguna sistem itu menjadi tiga level, yang antaranya itu admin, user, dan customer. Kalau untuk state of the art-nya itu, yang pertama itu mengambil dari perancangan sistem informasi pencatatan form order berbasis website pada PT United Transperkasa. Penulisnya itu Julianus Palopa dan Romario F. L. Tobing. Yang diterbitkan pada tahun 2020. Hasilnya itu sistem yang diharapkan dapat mempermudah perusahaan mencapai daftar order customer yang sudah dicatat, mempermudah pekerja dalam mengetahui data order tiap customer, dan mempermudah pekerja dalam mengirim data-data yang perlu dilaporkan ke pengirim perusahaan. Yang kedua itu sistem informasi eks- eks- eksekutif pendataan dan pertumbuhan bayi di desa Riangde menggunakan framework Laravel yang ditulis oleh Nimade Sri Wulandari pada tahun 2019. Hasilnya adalah sistem dapat membantu pegawai desa Ringade dalam pendataan kelahiran dan pertumbuhan bayi, dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam pendataan dan kehilangan data, serta dapat menghasilkan informasi yang relevan. Nah, habis itu metode penelitiannya itu menggunakan metode waterfall, di mana tuh eh, yang itu re- request deletion atau definisi kebutuhan adalah proses pendefinisian kebutuhan untuk memperoleh pemecahan satu masalah. Pada tahap ini penulis melakukan analisis terhadap sistem yang akan dirancang dan dibangun. Yang kedua, sistem dan software desain atau disebut juga dengan desain sistem dan penanganan lunak merupakan tahap menerjemahkan kebutuhan ke dalam bentuk perangkat lunak sebelum memulai pengimplementasian pada kode program. Yang ketiga, implementation and unit testing atau disebut juga dengan implementasi dan pengujian unit merupakan tahap implementasi dari desain sistem yang telah dirancang ke dalam bentuk program. Proses ini disebut dengan coding. Yang keempat, integration
dan sistem testing merupakan tahap pengujian sistem secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengetahui apakah sistem sudah dapat berjalan dengan baik atau belum. Yang kelima, operation dan maintenance merupakan tahap akhir dari metode waterfall yang di mana pada tahap ini sistem sudah selesai dan siap digunakan atau dioperasikan oleh Worksmart Bali. Nah, untuk jadwal kerjanya itu, eh, pertama, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan selama 3 minggu ya, itu dari minggu pertama sampai minggu ketiga bulan April 2022. Yang kedua, analisis sistem dilakukan selama 3 minggu, yaitu dari minggu ketiga April sampai minggu pertama bulan Mei 2022. Yang ketiga itu perancangan sistem dilakukan selama 4 minggu, yaitu minggu pertama bulan Mei sampai minggu keempat bulan Mei pada 2022. Yang keempat, implementasi sistem dilakukan secara selama 10 minggu, yaitu dari eh, minggu ketiga bulan Mei sampai minggu keempat bulan Juli 2022. Dan pengujian sistem dilakukan selama 2 minggu, yaitu dari minggu ketiga sampai minggu keempat bulan Juli 2022. Eh, Mungkin sekian dari presentasi yang saya bawakan. Maaf sebelumnya jika ada salah-salah kata atau masih banyak kurang dari presentasi saya. Presentasi saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.